Yang aku wajibkan itu, yang aku utamakan itu adalah ya belajar. Gitu. Misalkan nih hari ini tugasnya banyak banget, aku kerjain dulu tugas aku. Jangan takut salah, jangan selalu introspeksi diri, terus jangan pernah takut mencoba. Halo teman-teman Tadika Pertiwi, selamat datang di podcast Titik Temu, tempatnya bincang-bincang anak sekolahan. Bersama aku, Baby, yang bakal menemani kalian beberapa menit ke depan. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mungkin bisa ngasih tahu kita tentang cara manage waktu dan bagi jadwal. Firza! Halo Kak Firza! Halo, perkenalkan aku Firza. Sebelum masuk pertanyaan yang mendalam dan serius, boleh dong perkenalkan lebih jelas lagi gimana kakak gitu. Oke, perkenalkan nama aku Firza Nira Al-Zahra, aku dari kelas 12 pemasaran. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut nanti tunggu Baby nanya lagi. Oke, yang aku lihat itu kakak aktif banget dan terlihat mencolok juga. Dan itu tuh kakak tuh ngikutin ada beberapa organisasi ya? Itu ada apa aja kak? Yang pertama, kalau untuk yang masih aktif sekarang ya, itu yang pertama itu aku ikut Posmaja, itu Posyandu Remaja. Terus yang kedua aku ikut Forum Anak di Kelurahan Limo. Kebetulan aku tinggal di daerah Limo, jadi aku ikut Forum Anak dari Kelurahan Limo. Terus aku juga ikut Karang Taruna di Kelurahan Limo juga. Ya. Terus aku ikut Kesatuan Pelajar Depok. Teman-teman yang belum tahu Kesatuan Pelajar Depok boleh cek-cek aja IG-nya Kesatuan Pelajar Depok. Itu adalah organisasi yang lingkupnya itu sekota Depok. Jadi seluruh pelajar di sekota Depok, nah itu kumpulnya di situ, forumnya di situ. Terus sama aku juga sebagai ketua OSIS juga ya. Terus juga sekarang aku jadi ketua ROHIS juga gitu. Kenapa sih bisa tertarik ngikutin organisasi atau diajak atau emang inisiatif sendiri? Pada awalnya aku itu di kelas 9 itu sebenarnya mulailah guru-guru tuh banyak mengapresiasi aku bahwasannya Firza, kayak public speaking kamu bagus deh, coba deh kamu ikut organisasi satu aja gitu. Karena kebetulan aku udah kelas 9, jadi kan aku nggak bisa tuh ikut OSIS. Nah aku ada muncul di beranda Instagram aku itu namanya KPMD. Jadi KPMD itu adalah Kesatuan Pelajar Muslim Depok. Aku tuh sebagai volunteer, daftarlah nih aku sebagai volunteer kayak nyoba kayak bisa deh gitu. Pas aku daftar keterima tuh alhamdulillahnya. Nah dari situlah tuh aku mulai. Karena juga aku di sekolah sebagai ketua ROHIS juga kebetulan. Nah dari situ tuh aku udah mulai kayak kayaknya organisasi nih seru deh gitu. Tapi sebelum itu juga aku pernah ikut juga menjalani organisasi di Ikatan Remaja Musola, jadi sama Karang Taruna, jadi lumayan udah mulai inilah kayak giat-giatnya lah sama organisasi itu gitu. Ada nggak sosok atau momen yang bikin kamu pengen berkembang atau aktif sampai sekarang? Ada sih, kan aku organisasi itu kan ketemu banyak orang tuh, relasi aku mungkin ya udah banyak juga lah gitu. Jadi setiap aku ketemu orang aku banyak belajar. Pada titik momen yang menurut aku kayak gue harus organisasi terus deh gitu untuk melatih public speaking itu ya pada saat ikut ROHIS itu sebagai ketua ROHIS itu, karena pembinanya cukup support jadi dan juga cukup banyak mengajarkan terkait keorganisasian gitu, jadi kayak lanjutin terus kayak gitu. Gimana ya, namanya Pak Azam gitu lah. Waktu Pak SMP tuh aku bener-bener kayak awalnya aku tuh jujur kurang tertarik, tapi ketika Pak Azam kayak Fir kamu tuh gini organisasi kamu kok kalau ikut organisasi kayaknya bagus deh, public speaking kamu lebih bisa bagus, lebih baik lagi deh gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu. Pas masuk organisasi pernah dapat culture shock nggak? Jujur pernah. Namanya suatu organisasi kan itu kan banyak kepala tuh, kita kayak harus nyatuin nih beberapa kepala ketika lagi rapat, ketika lagi musyawarah. Ya culture shocknya paling ya namanya setiap organisasi kita harus bisa beradaptasi lah dengan banyaknya orang kan gitu kan. Jadi ketua OSIS tuh kan keren banget sih karena ya butuh jiwa kepemimpinan, jiwa yang adil gitu kan. Emang inisiatif sendiri atau emang disuruh guru atau disarin nama temen gitu? Aku awalnya cuma anggota biasa aja di bagian kedisiplinan, tapi ketika
kelas 12 lengser. Nah, aku ditunjuk tuh sama pembina aku, itu Pak Umar. Sama kelas 12 itu nunjuk aku sama beberapa teman aku. Nah, dari situlah tuh aku mulai, udah nggak apa-apa, calonin aja jadi ketua, karena saya ngelihat potensi kamu nih ada gitu, dan juga kamu punya jiwa kepemimpinan yang lumayan cukup baik lah gitu. Jadi udahlah gas aja gitu. Akhirnya karena aku dapat support yang lumayan banyak, guru walas aku support, pembina aku support, teman-teman aku support, jadi kayak udahlah gas aja gitu, kenapa nggak dicoba. Pas dipilih itu ngerasa ngerasa takut atau nggak berani atau nggak pede gitu? Lebih ke takut nggak bisa jaga amanah aja sih kalau aku gitu, karena kan jadi ketua itu kan tanggung jawabnya besar ya, jadi lebih ke kayak takutnya nggak bisa jaga amanah aja kayak gitu. Tapi kalau untuk ininya sih aman-aman aja. Buat sekarang itu berarti udah bertahun-tahun atau masih berbulan-bulan? Jadi ketua OSIS? Iya. Baru berbulan-bulan, ini mau 1 tahun. Oh, mau 1 tahun. Apa yang bikin bertahan sampai sekarang? Karena anggota-anggota aku cukup suportif, cukup membantu aku lah. Aku tanpa anggota-anggota aku mungkin aku bukan siapa-siapa. Tanpa anggota aku mungkin ya aku cuman nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yang bikin aku bertahan itu karena ya anggota-anggota aku, wakil aku yang sangat membantu, terus juga pembina aku yang sangat amat suportif, dan juga walas aku yang sangat kayak ayo Za, udah gas aja terus kayak gitu. Jadi banyak lah beberapa guru yang support aku, yang ngebantu aku bisa bertahan sampai sekarang gitu. Oke. Yang pertama kali bikin berani masuk OSIS itu apa, Kak? Karena pada awalnya aku SMP tuh nggak masuk OSIS, terus aku nyesel. Kenapa ya gue nggak dulu nggak masuk OSIS? Harusnya kan kayak masuk nggak sih, nyoba aja nggak sih? Gitu. Kita kan nggak pernah tahu nih kalau misalkan kita tuh nggak nyoba. Nah, karena SMP kayak nggak ikut, cuma rohis doang, cobalah gas gitu sekali, itu nyoba gitu. Pelajaran paling berharga yang kamu petik dari jadi ketua OSIS itu apa? Pelajaran berharga yang aku dapat adalah aku harus bisa ngedengerin semua pendapat anggota-anggotaku, pendapat siswa-siswi di SMK Tadika Pertiwi, yang mana aku harus bisa ngambil keputusan yang tepat gitu ya, nggak salah gitu. Selama menjadi ketua OSIS atau organisasi lain, tantangan terbesar apa yang pernah dialamin? Tantangan terbesar sebenarnya sumber daya manusianya sih. Seperti yang kamu tahu mungkin ya, kita kan siswanya banyak nih SMK Tadika Pertiwi gitu kan. Aku harus menyatukan beberapa, harus mendengarkan lah banyak kritikan, pendapat, saran dari guru, dari kepala sekolah, dari kepala yayasan gitu kan, dari siswa-siswi gitu paling sih. Pernah nggak ada konflik dalam organisasi? Pasti pernah, namanya suatu organisasi kan konflik-konflik horizontal, konflik-konflik yang kayak gesekan-gesekan itu pasti ada kan. Cuman gimana cara kita manajemennya aja sih, gimana cara kita komunikasiinnya aja supaya nggak terjadi miskomunikasi kayak gitu. Paling ya aku sering-sering ajakin musyawarah, kamu ada saran nggak buat aku, kamu ada saran. Jadi kan OSIS itu kan ada rapat bulanan tuh, nah disitulah kita nuangin pendapat kita, kritikan kita, saran kita. Kak Firza, kayaknya Kak Firza jangan terlalu kayak gini deh. Nah anggota-anggota aku tuh lumayan aktif, dan lumayan aku suruh kalau misalkan aku ada salah atau aku ada yang terlalu berlebihan, tolong kasih tahu aku ya gitu, karena kan aku manusia biasa nih, aku juga harus perlu diingetin lah gitu. Berarti nyikapin pas dapet kritikan terang-terangan tuh gimana, Kak? Pasti aku dengerin dulu gitu, karena kan kalau orang kritik itu kan biasanya pengennya didengar gitu. Jadi aku dengerin dulu, terus aku bilang aku kasih win-win solution yang emang menurut aku bisa untuk nenangin egonya dia lah gitu pada saat dia kritik aku. Dan kritikan lumayan banyak, jadi aku lumayan sudah terbiasa gitu. Kan jadi ketua OSIS kan banyak anggota-anggotanya nih. Nah, itu misalkan ada satu anggota yang kurang aktif atau kehilangan komitmen, itu gimana, Kak? Biasanya kalau misalkan anggotanya kurang aktif, itu aku biasanya ngajak WA-in atau aku ngajakin kalau ketemu aku ajak ngobrol gitu. Biasanya aku sama Pak Umar udah ini nih, ayo kita ajak, kayaknya dia udah mulai kurang aktif nih, ayo kita ajak ngobrol. Adakah dia apakah dia ada merasa yang janggal atau ada yang merasa kayaknya OSIS sudah nggak ini gitu. Jadi dirangkul lah ibaratnya, aku sama Pak Umar sama Nafin tuh selaku wakil ketua OSIS, ya aku saling ngerangkul gitu. Kan kakak kan ngikutin organisasi kan gak cuma di sekolah nih, ada di luar juga. Nah itu ada perbedaan banget nggak di antara dua organisasi itu? Jauh beda. Organisasi di luar sekolah tuh kan dia lingkupnya lebih besar ya, jadi kayak harus bisa beradaptasi lah gitu. Jadi karena lingkupnya lebih besar dan juga orangnya tuh lebih banyak dari yang di sekolah, jadi dia harus bisa beradaptasi aja sih. Pernah kepikiran gak mau ngajak teman-teman biar aktif kayak Kak Firza juga gitu? Sebetulnya
aku sering ngajak teman kelas aku ajak, terus juga anggota OSIS aku ajak gitu ya. Jadi lumayan banyak yang aku ajak dan aku rangkul gitu. Kayak teman-teman kelas aku ada workshop di sini di balai kota, aku ajak gitu, aku rangkul supaya ya teman-teman aku bisa ngerasain juga lah gitu. Gimana sih rasanya ikut organisasi di luar gitu. Oke. Ada nggak suatu hal yang bikin Kak Firza tuh kayak rasa hancur dalam organisasi gitu? Pernah lah, pasti pernah yang namanya dalam suatu organisasi itu masalah-masalah, gesekan-gesekan itu pernah, tapi tergantung cara aku ngadepinnya aja sih. Waktu awal-awal mungkin ketika aku ikut organisasi, aku tuh masih yang kayak belum stabil lah gitu, masih meledak-meledak gitu ya, emosinya masih meledak-meledak. Tapi karena seiring berjalannya waktu, aku udah mulai bisa manajemen waktu, udah mulai bisa kontrol nih gitu, kontrol emosi aku. Nah itu udah lumayan bisa sih gitu. Tapi kalau misalkan kayak gesekan-gesekan antar dalam organisasi itu wajar banget. Dan tergantung cara kitanya aja sih komunikasiinnya sama anggota kita kayak gimana. Kakak tuh ada cara nggak gimana cara aku teman-teman biar lebih mereka yang lebih ngerti, lebih mau berkembang gitu? Karena kebanyakan anggota aku itu adik kelas gitu kan, biasanya adik kelas itu kan malu-malu nih sama kakak kelasnya. Nah aku tuh lebih ke kayak dari awal masuk itu aku dibilang kayak, kalian kalau sama aku sama ya kelas 12 yang lain itu ya santai aja gitu, dan jadi kayak best friend aja kita gitu. Jadi nggak ada senioritas lah gitu dalam suatu organisasi itu gitu. Oke. Momen apa yang paling bikin Kak Firza bangga dalam masuk organisasi itu? Kalau untuk organisasi itu yang pertama pada saat aku SMP itu kan masih bocah banget ya, masih kecil banget. Nah aku tuh kan nyoba organisasi yang adanya jauh banget nih dari sini, di Margonda, itu kan lumayan ya jaraknya. Nah itu aku tuh diajak sama kakak-kakaknya, mereka udah SMA, aku diajak seminar di sini, di UI, seminar di UPNVJ, seminar di kampus-kampus yang memang lumayan terkenal lah gitu lah. Dan aku yang kayak bangga nih, ada rasa bangga. Tapi menurut aku bikin bangga banget itu pada saat mungkin kamu belum masuk sini ya. Itu pada saat acara Sumpah Pemuda, dan itu aku pertama kali jadi ketuplak dan acaranya cukup sukses, dan itu jadi momen titik balik aku kayak gila. Ini kalau misalkan diseriusin kayak makin keren lagi deh gitu. Makanya kayak wah, nggak ada penyesalan sih untuk masuk organisasi itu. Misalkan ada suatu konflik atau masalah gitu, apa yang bikin Kak Firza lebih bangkit lagi pengen nyelesain masalah itu? Yang pertama, ketika ada masalah, aku lihat dulu nih, aku introspeksi diri aku dulu, salahnya aku di mana. Aku minta tanya pendapat sama kelas aku, tanya pendapat sama pembina OSIS aku nanya, Pak, kayaknya saya ada salah ini nggak sih? Saya salah gini-gini, saya salah dalam organisasi ini, saya ada salahnya nggak sih Pak? Ada kurangnya nggak sih Pak? Nah aku tuh selalu nanya yang kayak, takutnya nih aku tuh kelepasan, takutnya aku kelewatan, kayak gitu. Jadi cara mengatasinya ya paling aku nanya-nanya ke kelas aku, ke pembina aku, nanya juga ke anggota-anggota aku. Dalam suatu organisasi tuh konflik itu wajar banget dan itu pasti ada, tapi tergantung ya kita komunikasinya aja, anggotanya harus dirangkul gitu-gitu. Dan menurut aku dalam suatu organisasi pasti ada banget lah kita yang namanya circle dalam circle kayak gitu-gitu tuh aku udah ngalamin banget lah. Tapi ya karena aku lumayan bisa beradaptasi dan lumayan bisa ngerangkul dan lumayan bisa, tembok pertahanan aku lumayan kuat, itu nggak gampang kepikiran, nggak gampang ini, jadi ya bisa lah gitu. Oke. Ada nggak suatu kebiasaan unik yang mungkin banyak orang nggak tahu tentang kakak? Kebiasaan unik apa ya? Aku nggak malu-malu sih buat ngeluarin apa yang aku kayak ada di otak nih gitu. Mungkin itu bukan unik sih, lebih ke aneh aja. Cuman kayak lebih kayak aku nggak malu-malu buat ngelakuin sesuatu yang menurut aku emang keren aja. Jadi ya gitulah pokoknya. Gimana sih Kak cara mastiin diri kamu bisa dapat dampak nyata di semua organisasi yang kamu ikutin, bukan sekedar cuma numpang nama? Oh iya, yang pertama kan organisasi banyak nih dan juga banyak banget nih orangnya. Yang pertama aku harus aktif, rajin nanya, dan juga harus ya bisa SKSD lah gitu. Apalagi kalau misalkan kita baru masuk organisasi nih, baru ketemu banyak teman, baru ketemu banyak orang, nah yang harus SKSD, harus bisa adaptasi, harus ya ramah, kita ngajak ngobrol, dan juga aktif kayak ngasih program kerjanya apa, bikin ini yuk, banyak ngasih ide-ide lah gitu. Paling gitu sih kalau aku ya. Kan kakak sibuk banget nih ya, pastinya harus memanage waktu kan. Itu gimana cara Kak Firza manage waktu gitu?
Yang pertama pada saat kegiatan sekolah ya aku sekolah. Tugas walaupun aku banyak ikut organisasi, tapi aku tuh nggak pernah yang namanya menurut aku karena aku masih pelajar ya, yang aku wajibkan itu, yang aku utamakan itu adalah ya belajar gitu. Tugas-tugas ya aku kerjain. Ketika misalkan nih hari ini tugasnya banyak banget, aku kerjain dulu tugas aku sebisa mungkin, secepat mungkin. Ketika udah tugas aku selesai, baru aku ke organisasi aku. Juga kan aku punya wakil, punya anggota gitu kan. Jadi aku bisa lah tektokan, saling handle satu sama lain kayak gitu. Jadi ya karena ada anggota-anggota aku juga, jadi aku bisa banget nih, kebantu banget lah gitu. Jadi manajemen waktu aku cukup lumayan baik gitu. Misalkan nih di suatu momen ada kebentrokan jadwal, gimana Kak Fiza nyikapinnya? Yang pertama aku lihat dulu nih skala prioritasnya. Contoh misalkan rapat OSIS cuman rapat bulanan aja. Tapi aku ada rapat juga nih di FKPD lagi ngomongin proker gede. Nah, aku itu akan cari yang lebih prioritas dulu. Kalau misalkan nanti OSISnya kan bisa dibilang tidak terlalu prioritas lah ya gitu. Masih ada wakil aku yang bisa mewakilin aku. Nah, aku paling via Zoom aja. Aku ikut atau enggak voice call aja deh gitu. Jadi aku bisa biar tetap bisa ikut gitu, biar tetap bisa hadir walaupun cuman melalui ya telepon aja gitu. Ada nggak Kak satu pesan gitu buat anak-anak yang sekarang baru masuk atau buat adik-adik kelas gitu biar mereka lebih semangat, lebih berkembang lagi gitu? Jangan pernah takut mencoba. Lebih baik kita mencoba daripada nyesel nggak nyoba. Karena penyesalan itu nggak bakal bisa kita ulang lagi. Maksudnya penyesalan itu adanya di akhir. Jadi kalaupun kita banyak salahnya, banyak takutnya, apa salahnya kita nggak nyoba gitu. Coba aja apapun, walau kita kan lagi golden age nih, apapun cobain aja gitu. Jadi ikut organisasi ini, organisasi itu tuh nambah relasi dan itu dampaknya tuh nyata banget menurut aku ya. Jadi kita kita ketemu orang di mana aja kita kenal, kita bisa bangun relasi yang cukup baik ketika kita cuma megang satu organisasi nih gitu ya, karena kita punya kapabilitas segitu aja gitu. Tapi ketika kita ikut beberapa organisasi, kita bisa tuh collab, kita bisa tuh sponsorship dari organisasi lain. Nah itu tuh menurut aku ngebantu banget. Apa prinsip atau moto hidup yang Kak Fiza pegang pas lagi dapetin tantangan terberat? Jangan takut salah, jangan selalu introspeksi diri, terus jangan pernah takut mencoba. Dan jangan pernah nggak dengerin pendapat orang lain. Aku selalu pendapat orang lain tuh menurut aku penting banget. Itulah pesan dan kesan yang sudah disampaikan Kak Fiza di sini. Buat kalian jangan takut untuk mencoba karena tentang berhasil dan gagalnya itu adalah masalah akhir. Terima kasih banyak buat Kak Fiza selaku Ketua OSIS SMK Tadika Pertiwi yang sudah mau berbagi pengalaman dan cerita yang breaking banget alias bermanfaat. Buat kalian semua yang penasaran cerita menarik selanjutnya, bisa lihat di channel YouTube Vokasional DKV Tadika Pertiwi dan jangan lupa follow Instagram DKV SMK Tadika Pertiwi. Saya Baby, pamit undur diri. Tetap semangat dan jadi diri sendiri. Bye.